Halo guys, welcome back to my channel. Halo guys, masih ketemu lagi bersama saya, Marka. Seperti yang teman-teman ingat, pada konten keduaku, waktu itu kan aku pernah ngasih tutorial ya, caranya pasang sendiri, pasang dan rakit sendiri eh, tangki kloset duduknya di kamar mandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mau spill caranya, masih di kamar mandi juga, caranya bongkar dan pasang keramik di kamar mandi. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita cek. Ini dia. Nah guys, jadi ceritanya kenapa kok aku bongkar keramik dan di-upgrade jadi keramik baru, karena ini si keramik bawaan dari rumahnya ya, tentu saja dari developernya itu si tanahnya itu kurang pemadatan, jadi beberapa part dari si keramiknya itu kayak kopong gitu guys. Nah ketika kopong terus diinjek, nah makanya pecah-pecah lah guys jadinya. Oke guys, selanjutnya adalah masuk ke pemilihan material. Tentu saja untuk merenovasi dan mengupgrade lapis kamar mandi di kamar mandi ini, aku menggunakan beberapa material, yaitu perekat keramik, terus tentu saja keramiknya itu sendiri ukurannya 40 kali 40, yang sebelumnya ukurannya 25 kali 25 ya guys, jadi ini lebih besar. Terus tentu saja kita pakai ada nut. Nah, perekat keramiknya kita pakai dari produknya Demix. Kalau keramiknya dari Impresso, ini lokal ya guys, nanti ada keterangannya. Terus sinatnya ini kita pakai ada dua guys. Nah kita pakai dari Powerbond sama dari Demix juga. Warna dari keramiknya sendiri kebetulan aku pilih Rocky Grey ya guys. Sama kalau jenis motifnya ya, ini kan aku pakai unpolish ya, unpolish, jadi biar dapat kasar-kasarnya gitu, karena ini kan di kamar mandi nggak mungkin pakai keramik yang licin ya guys, yang polis nggak mungkin, nanti takut licin, takut jatuh. Terus kemudian ini statusnya dia KW1 dan made in Indonesia. Nah kalau nutnya kenapa kok aku pakai dua ya guys, ada Powerbond sama Demix. Jadi ceritanya di tempatku kerja di proyek itu kan ada material sisa ya guys, jadi nutnya itu Powerbond. Aku mau coba nih dipakai di kamar mandi ini sama si Demix, kita bandingkan hasilnya gimana. Sorry ya guys, ini kita nggak sempat ngerekam waktu proses bongkar pertamanya. Jadi ini pembongkarannya prosesnya sekitar sudah ada 30% ya, jalan 30% itu dari area full drain udah kita bongkar, sudah kelihatan pipa air bersihnya ya. Jadi di pojok itu kan ada pipa air bersih. Nah ini dia, jadi itu kan banyak, jadi si tanahnya itu nggak rata guys statusnya, makanya keramik yang sebelumnya itu kopong terus akhirnya pecah. Nah untuk toolsnya atau peralatan yang diperlukan untuk persiapan pembongkaran dan pemasangan keramik itu, yang pasti yang pertama ada alat pemotong keramik ya, bisa pakai gerinda, bisa pakai apa aja. Terus sama pisau keramik, ada water pass penjepit keramik, sekop untuk ngaduk campuran spesinya ya, terus alat ukur meteran, jangan lupa benang untuk bikin boplang, terus palu karet, terus palu paku, meteran, tang, sama papan balok sama perata spesi. Terus kalau itu ada pengki ya, jadi buat buang puingnya itu. Oh iya guys, sama jangan lupa kita beli karet pipa ya, jadi kita cek juga sekalian pipa air bersihnya itu apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau ada bocor-bocor halus ya kita harus tambal guys, supaya setelah ditutup keramik dia nggak keluar air. Nambalnya pakai karet pipa sama lem pipa ya guys, jangan lupa lem pipanya ini juga penting.
Bisa kita lihat ya, ini keramiknya yang lama udah hampir kebongkar semua. Tuh, tanahnya itu jadi pasirnya sedikit banget. Jadi langsung ke tanah merah gitu, tapi tanpa pemadatan. Jadi keramiknya kopong, guys. Oke, step selanjutnya. Nah, ini penting banget, guys. Jadi, tanahnya itu jangan langsung tanah ya. Harus dikasih pasir dan kualitas pasirnya itu ya harus pilih-pilih kita. Kalau bisa pasir yang kayak gini, guys, yang coklat ini yang biasanya di pantai gitu kan, tapi udah diayak. Jadi pasirnya yang gradasinya kecil kalau bisa. Nah, setelah dikasih pasir, jangan lupa kita padetin, kita pukul-pukul sama kita kasih air biar celahnya itu makin rapat sama si airnya itu, guys. Selanjutnya tentu aja ya, jadi sama semen. Jadi semen itu di atasnya itu, jadi si pasirnya ini fungsinya sebagai lantai kerja, guys. Setelah kita kasih pasir, atasnya lagi, layer atasnya kita cor. Nah, dicor itu pakai semen ya. Terus juga jangan lupa untuk, jadi keramiknya harus dicuci juga supaya daya tempel, daya rekatnya nanti ke si cornya ini, lantai kerjanya bisa merekat dengan maksimal, guys. Nah, ini fungsinya si benangnya ini ya. Jadi dia hampir sama kayak bauplang. Jadi kalau kita mau bikin pondasi supaya asnya itu keramiknya bisa lurus, kita pakai guidance ini. Jadi kita kasih tali, kasih benang ini supaya nanti hasilnya lurus keramik. Setelah bawahnya ini kita cor, kita kasih semen, terus si keramiknya kita kasih perekat keramik. Nah, ini dia penentuannya, guys. Kita harus ukur juga ya. Jadi tingkat kemiringan dari si keramiknya ini, slopingnya harus mengarah ke floor drain supaya airnya ngalir, supaya nggak ngumpul di kamar mandi. Makanya kita harus adjust, kita harus ukur dulu si kemiringannya ini. Kita lihat dari nivonya water pass ini harus dapat slopingnya, kita adjust sampai dapat. Kalau elevasi kemiringannya masih belum dapat, kita bongkar lagi keramiknya, terus kita tambahin lagi adukan supaya kemiringannya bisa dapat. Elevasinya harus pas ya. Jadi semakin mendekat ke floor drain itu kemiringannya harus semakin lebih rendah daripada yang di ujung. Nah, ini tujuannya dipukul-pukul biar si perekat keramiknya bisa nempel sama semen cornya itu tadi. Jadi supaya keramiknya itu biar nggak lepas. Oh ya, yang dimaksud dari as benang ini ya, as benang ini adalah posisi ujung keramik atau nutnya. Jadi nut keramiknya itu kita bagi pakai ukuran benang itu.
Berikutnya kita harus potong keramik dan menyesuaikan dari lubang si floor drainnya itu ya guys. Jadi supaya pipanya itu nanti masuk bisa match sama si keramiknya ini dan bisa ditempatkan floor drain, makanya harus dipotong sesuai dengan ukuran yang tadi ya ada di tempat itu. Jadi kita potong dulu pakai gerinda, terus sama ukuran-ukuran. Jadi kan keramik kan utuh kan, jadi pasangnya dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri sampai di kloset. Nah, harus kita ukur sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat. Oh ya guys, jadi kenapa kok ini masangnya tanpa membongkar kloset duduk ya. Jadi ceritanya kalau kita bongkar kloset duduknya, otomatis pengerjaan ini akan lebih makan waktu lebih lama lagi ya guys. Makanya untuk mempersingkat waktu dan biar simple, karena keramiknya kan nggak apa-apa kalau yang di bawah kloset itu, karena untuk bongkarnya kita juga perlu alat khusus untuk bongkar si kloset itu, ada baut-bautnya juga kan. Nah, jadi kita langsung aja bentuk, terus kita bongkar, kita pasang sesuai dengan dari shape-nya dari ini ya, si kloset duduknya itu. Jadi kita tinggal pasang lagi aja, kita tinggal timbun pakai pasir, pakai tanah, pakai semen cor. Oh ya guys, jadi sebagai informasi tambahan buat teman-teman, kalau mau ada yang pekerjaan pemasangan tapi nggak bisa dikerjain sendiri karena keterbatasan waktu, sama nggak ada alatnya, jadi aku ini hire tukang itu 1 hari ya. Jadi pengerjaannya cuma 1 hari, itu aku kasih upah sekitar 200.000 ya guys. Jadi 200.000 itu udah include sama rokok sama makan. Jadi karena ini waktu itu ngerjainnya weekend juga, jadi makanya aku kasih 200.000 guys. Itu udah termasuk sama alat ya. Jadi kita tinggal ini aja, materialnya aja.
Karena pekerjaan pemasangan keramiknya sudah selesai, jadi tahapan selanjutnya adalah pekerjaan nut. Nah, ini adalah nutnya tadi kita pakai ya. Jadi si bubuk nutnya itu kita campur sama air secukupnya aja ya. Kalau bisa memang yang kental. Nah, ini kita oleskan di sudut-sudut dari keramiknya itu. Makanya namanya nut ya, nut keramik. Nah, ini dia akhirnya penampakannya setelah kita 1 hari selesai kerjakan. Nah, cuman gini guys, setelah kita selesai 1 hari, jangan langsung kita pakai kamar mandinya. Kalau bisa kita tunggu dulu semalam. Nah, besok paginya kita pakai. Supaya apa? Supaya cor-corannya itu sama si tanahnya itu sama hasil natnya itu bisa mengering dengan sempurna. Tahapan terakhir yaitu adalah tes sloping. Jadi kemiringannya itu harus dapat sampai airnya itu bisa mengalir ke floor drain. Setahu saya derajat kemiringannya itu ya minimal harus 2%. Jadi slopingnya itu harus 2% supaya airnya mau ngalir. Nah, langsung aja kita tes nih guys. Oke guys, sekian dulu konten kali ini. Tadi kita sudah lihat ya gimana caranya membongkar keramik dari awal sampai kita pasang keramiknya itu semuanya komplit ya, lengkap. Sudah dengan keramiknya, dengan pasirnya, dengan nutnya, sampai kita tes juga digenangi oleh air apakah slopingnya ini lurus. Nah, sampai jumpa lagi kita di konten berikutnya. Tentu saja konten-konten yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini selalu. Bye, see you again.